Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap mendoakan buat teman-teman semuanya semoga hidupnya barokah, berlimpah kaya ya. Yang lagi banyak hutang insya Allah saya doain semoga hutangnya cepat lunas ya. Yang penting yakin. Terus berdoa, terus memohon kepada Allah, perbaiki ibadah, terus bersyukur, kemudian perbanyak zikir. Insya Allah pasti Allah kasih jalan, pasti Allah lunasin hutang. Sabar, terima, ya kan, ikhlas. Yang terpenting itu adalah kita terima aja dulu masalahnya. Ridho saja dulu, sabar saja dulu. Kalau saat ini Anda lagi sedang dicaci maki, dihina, dijauhin, ya itulah resiko. Karena memang kalau kita lagi banyak utang itu pasti kita nggak dipercaya orang, bahkan kita dihina, direndahkan. Itulah bagian dari resiko yang harus kita terima. Nikmatin saja, terima saja, percaya kalau kita datang ke Allah pasti Allah buka jalan. Allah yang maha membolak-balikkan hati seseorang. Bisa jadi hari ini dia benci, dia nggak suka dengan kita, dihina, kita dimaki-maki. Satu saat bisa jadi semua itu terbalik, yang tadinya dia benci akhirnya dia suka, jadi segan sama kita dan lain sebagainya. Yang penting kita ke Allah dulu. Jangan lupa bersyukur teman-teman semuanya. Di kondisi apapun, ayo terus kita bersyukur. Seperti biasa, jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Jadikan scripting doa. Tulis saja. Apa yang menjadi hajat Anda, tulis saja. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, aku kaya. Katakan, walau faktanya saat ini Anda sedang banyak hutang, Anda sedang sulit, rezeki susah, semua orang itu punya hak untuk sukses, semua orang punya hak untuk kaya. Lakukan itu. Salah satu caranya adalah dengan scripting doa. Maka lakukan itu. Tuliskan saja teman-teman. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya bahas tentang amalan ya. Yang ini juga banyak bertanya ke saya tentang amalan. Lagi-lagi tentang amalan. Padahal sebenarnya kalau kita bahas tentang amalan ini ya nggak ada habisnya, karena amalan ini sangat banyak, sangat banyak. Bahkan amalan-amalan yang saya pelajari itu sebenarnya ya sangat banyak lah. Bukan hanya sholawat, bukan hanya yang di panduan riyadhah. Itu di panduan riyadhah kelas Panduan Mahkota Hati kan, itu kan pada akhirnya saya buat seperti itu karena memang dirangkum dari hadis-hadis, dari Quran dan sebagainya, akhirnya terbentuk riyadhah itu yang terkata. Nah, kalau teman-teman ingin tahu bentuk riyadhah seperti apa, monggo ikut kelas online di Mahkota Hati. Kelas online, daftar ya. Insya Allah sekali bayar Anda dapat panduan riyadhah, ada materi-materi lain yang bisa menjadi Anda pelajari, Anda ikutin, Anda praktekkan untuk bisa meraih hajat-hajat Anda, termasuk hutang. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini ada salah satu yang, bukan salah satu sih sebenarnya, banyak yang bertanya ke saya tentang amalan apa sih yang paling bagus itu dikerjakan setelah tahajud. Ya kalau cerita amalan untuk selesai tahajud ini banyak teman-teman semuanya. Boleh Anda selesai tahajud itu baca Quran, perbanyak sholawat gitu ya, kemudian ya banyak berzikir. Nah kalau mau ikut cara saya, yang saya pahami dan saya yakini serta saya praktekkan, itu setelah tahajud fokus saya itu lebih banyak mengamalkan istighfar. Karena saya meyakini teman-teman, saya sangat yakin dengan mendawamkan istighfar, kita terus rutin beristighfar, minta ampun sama Allah, maka Allah itu akan kasih kemudahan di kehidupan kita. Saya sampai saat ini tuh benar-benar memegang satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ya, bahwa siapa orang yang mendawamkan istighfar maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Siapa orang yang mendawamkan istighfar maka Allah akan kasih solusi dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan sebenarnya banyak teman-teman. Nah di hadis itu benar-benar saya pegang. Nah di akhir malam itu kan suasana hening ya, kita antara kita dan Allah yang tahu. Dan Allah itu kan tiap hari, tiap malam itu turun ke langit dunia ya, untuk melihat hamba-hambanya yang dia mau berdoa, bersujud, dan janji-janji Allah itu benar-benar diberikan kepada kita hambanya yang memang mau melaksanakan sholat tahajud. Dan justru sebenarnya tahajud ini adalah salah satu amalan sholat yang paling dahsyat setelah sholat 5 waktu. Nah banyak deh, nanti saya nggak jelasin ya. Tahajud ini banyak manfaatnya. Itu Ustadz Adi Hidayat sudah sering menjelaskan tentang tahajud, dahsyatnya tahajud, dan guru-guru kita yang lain lah. Pokoknya itu banyak di YouTube. Nah dalam hal ini, kalau Anda mau ikut cara saya habis tahajud itu lebih banyak beristighfar, lebih banyak merenung, lebih banyak introspeksi diri, lebih banyak itu evaluasi diri ya. Maksudnya evaluasi diri itu merenung, introspeksi diri tentang ya kegiatan satu hari ini, kita merenung masa-masa yang lalu banyak dosa
banyak dosa kita, mungkin dari lidah kita, yang lisan kita yang kita nggak sengaja menyakiti hati orang, kita disakitin, pokoknya merenung dah. Merenung, yang itu saya ajarkan juga di kelas online ya. Setelah tahajud itu kerjakan begini dan lain sebagainya, itu ada. Nah kalau cara saya begitu, saya lebih senang itu beristighfar. Apalagi justru kan istighfar menjelang subuh itu benar-benar dahsyat. Nanti teman-teman baca sendiri, manfaat istighfar itu banyak. Kalau saya baru yang istighfar, lebih banyak merenung, karena saya meyakini biarlah urusan Allah itu aja yang menyelesaikan segalanya. Nah kalau Anda saat ini sedang lagi berjuang untuk menyelesaikan hutang, saran saya banyakin istighfar. Nah ada juga tuh yang sudah saya bahas ya di video-video sebelumnya, dia fokus satu amal istighfar saja, hutangnya lunas, dikasih jalan sama Allah. Selalu ada jalan ketika dia ingin membayar hutangnya saat jatuh tempo. Ada juga mereka yang istiqomah mengamalkan sholawat saja, tiap hari habis sholat sholawat, habis tahajud sholawat. Ketika dia mengamalkan itu banyak keajaiban terjadi. Nah kalau Anda bisa mengamalkan semuanya, baca Quran, istighfar, sholawat seperti urutan panduan Riyadho yang saya ajarkan di Mahkota Hati kelas online, itu lebih dahsyat, lebih oke. Situ ada istighfar, zikirnya waktunya ada, baca Qurannya kapan, sholat hajatnya bagaimana, tahajudnya bagaimana, situ ada semua. Kalau Anda bisa mengamalkan itu secara istiqomah, Masya Allah, luar biasa, pasti ditolong sama Allah. Nah kalau Anda memang nggak bisa dan belum ikut kelas online, ya nggak apa-apa, Anda amalin istighfar, banyak minta ampun. Saya selalu bilang ya bahwa sebab kesulitan kita ini karena dosa kita. Maka selalu saya bilang, udah deh fokus aja minta ampun dulu sama Allah. Fokus benar-benar minta ampun. Saya tuh kan pernah saya ceritakan di video saya bahwa dulu tuh saya mintanya, ya Allah lunasin hutangku, ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah kasih duit untuk bayar utang dan lain sebagainya. Saya dulu begitu juga. Tapi akhirnya yang saya pikirkan itu adalah, kok nggak dikasih uang ya, kok nggak ada jalannya, kok nggak ada keajaibannya. Mereka tuh ngamalin sholawat, ngamalin istighfar, kok sepertinya keajaiban itu mudah banget datang ya. Sementara saya ngamalin itu kok nggak ada keajaiban. Apa Allah nggak dengar doa? Apa karena dosa saya terlalu banyak? Apa karena saya nggak yakin? Apa karena kurang ikhlas? Apa karena kurang sabar? Banyak hal pertanyaan. Hingga pada akhirnya di satu titik tuh saya akhirnya nyerah. Ya sudahlah ya Allah, terserah. Yang hamba yakini adalah bahwa semua ini karena dosa dan kesalahan. Makanya dulu saya selalu doanya itu begini, ya Allah, jika memang semua kesulitanku ini, banyaknya hutangku ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Udah, habis itu banyak istighfar, astagfirullahaladzim, sambil merenung, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ampuni hamba ya Allah, hamba banyak salah ya Allah. Ya monggo, kalau ente itu mau berdoanya minta lunas hutang, minta rezeki aja, boleh, bagus. Dan makin kita banyak berdoa, makin banyak kita meminta sama Allah, justru Allah senang. Gak apa-apa, boleh, justru harus minta. Kalau saya ya begitu, fokusnya minta ampunan sama Allah, karena saya meyakini ketika Allah sudah ampuni, insya Allah tuh pasti Allah kasih jalan yang tidak terduga-duga, bahkan yang nggak pernah saya pikirkan tuh terjadi. Ini ya, saya pernah ceritakan dan saya ulangi lagi bahwa dulu tuh ketika saya berdoa, ya Allah lunasin hutangku, ya Allah mudahkan rezekiku, malah kok rasanya hidup ini itu ya tidak sesuai dengan harapan. Artinya kok masalah makin banyak, rezeki makin sulit. Bukan nggak bagus ya, karena saat itu fokus saya itu bukan pada melatih ikhlas, melatih yakin, tapi fokusan saya pada saat itu terlalu menunggu keajaiban, terlalu berharap pada keajaiban, terlalu menunggu petunjuk solusi dan lain sebagainya. Nah memang benar teman-teman sebenarnya, kita itu berdoa, berzikir itu berharap pada ini ya, ampunan Allah, kemudian berharap pada keajaiban, berharap pada pertolongan Allah. Tapi saat itu saya benar-benar overnya itu fokusnya menunggu keajaiban gitu. Cuma datang sih keajaiban, sudah tahajud, sudah istighfar. Pada akhirnya yang terjadi itu bukan sholawat dan istighfarnya, bukan ibadahnya yang salah, bukan zikir yang salah, tapi pikiran saya, hati saya yang fokusnya itu terlalu berharap ada keajaiban, terlalu mengejar keajaiban. Jadi ibadah yang saya lakukan itu hanya sebatas untuk mengharapkan keajaiban dan sebagainya. Akhirnya saya pusing sendiri, stres sendiri, hingga saat itu yang muncul tuh hampir putus asa, nyerah ya sempatlah menyalahkan, nggak bener ini, maunya kita serba instan, ternyata nggak begitu. Gitu saya memahami, dinasehatin, belajar gitu ya, seminar dan sebagainya. Saya memahami bahwa keajaiban itu
jangan dikejar. Keajaiban itu mutlak haknya Allah. Yang penting fokus kita itu bagaimana meyakini bahwa keajaiban itu benar ada dan nyata. Tugas kita bukan memikirkan keajaiban, tapi tugas kita itu meyakini bahwa ketika kita benar-benar datang ke Allah, pasti keajaiban itu datang dengan sendirinya. Karena Allah tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Allah tahu bagaimana memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Yang penting saat itu yang saya lakukan itu adalah saya belajar menerima masalah, menerima takdir ya. Takdir yang saat itu Allah mungkin masih uji saya dengan masalah. Nah, teman-teman juga harus begitu. Ujung-ujungnya itu terima, sabar, ridho, ikhlas. Hanya sebatas itu. Kita selalu kalimat saya bilang ya. Dan kalimat itu pun karena hasil pengalaman dan dengan saya. Kita itu nggak bisa maksa, harus sesuai dengan keinginan kita. Kita nggak bisa, bos. Nggak bisa kita maksa Allah harus begini, nggak bisa. Karena Allah yang lebih tahu. Allah itu menolong kita tuh dengan cara kuasanya, dengan kehendaknya. Terserah Allah, karena Allah Maha Kuasa. Nah, makanya belajarlah ketika kita benar-benar ingin ditolong Allah tuh, latihlah diri kita, belajarlah untuk bisa menerima, ikhlas, sabar. Nah, seperti juga saya katakan, bukan juga itu saya sampaikan begini, saya orang itu sudah paling sabar, sudah paling yakin, enggak, saya juga tetap belajar. Sama-sama kita belajar. Tapi itulah secara pengalaman pribadi saya bahwa yang terpenting itu adalah bagaimana kita ridho, menerima. Sabar dulu kita terima masalah itu. Yang penting kita tetap libatkan Allah. Libatkan Allah, walau saat ini Allah belum kasih solusi, tapi saya percaya kalau kita benar-benar datang ke Allah, pasti Allah kasih ketenangan. Allah itu kadang-kadang ya, menurut saya nggak langsung kasih solusi, tapi kasih ketenangan dulu, supaya kita menikmati ibadah, kita bisa istiqomah tahajud. Nanti ketika kita sudah menikmati itu, muncul rasa yakin, rasa pasrah, rasa ridho, akan Allah buka dengan caranya. Allah akan kasih keajaiban yang sama sekali tidak kita duga-duga. Dan bisa jadi teman-teman yang kita lihat di YouTube itu mereka merasakan keajaiban, bisa jadi begitu. Jadi bukan amalannya yang salah, bukan ibadahnya yang salah, tapi hati dan pikiran kita sendiri kadang-kadang yang terlalu terburu-buru, harus begini, harus begitu. Itu namanya secara nggak langsung memaksa, dan itu nggak bisa. Nah, kadang-kadang takdir itu bertentangan dengan logika. Kenapa? Karena memang terjadi seperti itu, bukti dengan pikiran kita itulah kita benar-benar harus berjuang, berikhtiar untuk merubah nasib kita. Nah, panjang tuh teman-teman pembahasannya. Yang terpenting kalau cerita amalan, ya kalau saya istighfar. Kalau Anda ya monggo, mau banyakin baca Quran, sholawat, itu semuanya bagus. Kalau saya lebih banyak istighfar. Ada waktu tertentu saya baca Quran. Yang penting kita beribadah sama Allah, minta ampun sama Allah. Itu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.